Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di pembelajaran mata kuliah pemrograman desain web. Kali ini kita akan bahas tentang penggunaan loop di PHP. Nah, sintak loop di PHP ini ada 4 macam ya. Yang pertama adalah for, kemudian yang kedua adalah while, yang ketiga adalah do while, kemudian yang keempat adalah for each. Nah, nanti silakan bisa dilihat, ini sumbernya bisa dilihat di sini ya. Ini lengkapnya. Saya sudah screenshot dari masing-masing filenya. Nanti akan saya jelaskan satu demi satu dari contoh dari penggunaan for, while, do while, dan for each. Nanti diakhiri dengan latihan, kita mencoba ada beberapa contoh soal, kemudian yang terakhir ada latihan yang harus dikerjakan oleh mahasiswa untuk mengukur sejauh mana pemahaman sintak loop di PHP ini. Nah, sintaks yang pertama adalah sintak for. Di sini cara menulisnya adalah for. Nah, ini inisialnya ya, ini counternya, kemudian test counternya, kemudian incrementnya. Jadi di for ini dibagi menjadi 3. Yang pertama inisial value-nya, kemudian yang di test counternya, kemudian increment counternya. Kemudian kalau ini benar, dia akan masuk ke kode blok untuk yang dieksekusinya. Di sini ada kode untuk dieksekusi untuk setiap iterasi. Nah, di sini contohnya ya, ada for. Nah, ini adalah init counternya. Jadi x ini bisa didefinisikan sebagai 0, 1 atau negatif juga boleh. Nah, kemudian titik koma ya. Kemudian di sini ada x-nya itu batasnya sampai berapa. Misalkan kurang dari sama dengan 10. Nah, kemudian di sini ada increment counternya. X plus plus. Ini artinya si x ini akan bertambah satu demi satu. Nah, kemudian ini adalah blok perintah yang akan dijalankan oleh programnya. Ini akan menampilkan sebanyak 0 sampai 10 ya. 0 sampai 10. Jadi ada 11 dia yang akan ditampilkan. Number is ini dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi akan ada 11 tulisan ini. Kemudian di sini ada BR, maka dia akan ngebreak ke bawah, dia akan dituliskan ke bawah. Selanjutnya ada sintaks while. Di sini sintaksnya seperti ini. While kondisinya benar ya, maka jalankan kodenya. Jadi dia akan menjalankan selama kode itu benar. Nah, ini contohnya ya. Ini contohnya misalkan x itu sama dengan 1. Kemudian ketika x itu kurang dari 5, maka akan dijalankan. Ini ya. Kemudian di sini ada x plus plus, artinya x ini akan ditambahkan satu demi satu sampai memenuhi x-nya kurang dari sama dengan 5. Jadi kalau misalkan terpenuhi, dia kalau misalkan sudah tidak terpenuhi, dia akan keluar. Nah, sekarang perbedaannya apa sintak for dan sintak while? Kalau sintak for ini dia akan menjalankan, dia terbatas ya. Tapi kelemahan dari sintak while ini adalah pada saat kita lupa menuliskan incrementnya, maka jumlahnya itu tidak akan bertambah, yang mengakibatkan looping ini akan berjalan terus sampai komputernya kehabisan memori. Jadi ada istilahnya looping until death. Jadi sampai kalau misalkan kita while x kurang dari 5, sedangkan di sini kita lupa nuliskan x
maka dia akan menjalankan ini sampai eh, komputernya mati ya, sampai komputernya hang ya. Nah itu ya, ini kelemahannya, jadi harus hati-hati menggunakan while ini. Jangan lupa kita menuliskan incrementnya supaya loopingnya berhingga. Kemudian ada lagi sintaks yang lainnya adalah do while. Nah di sini eh, perintahnya adalah kodenya dulu dieksekusi, kemudian saat kondisinya apa gitu ya. Ini sama dengan yang pertama tadi, yang while tadi, hanya perintahnya aja yang terbalik ya. Di sini tetap ada yang namanya definisi awalnya, kemudian ini perintah yang dikerjakannya, kemudian ini adalah incrementnya, kemudian ini adalah eh, perintah kondisinya gitu ya. Nah sekarang selanjutnya ada lagi for each. For each ini biasanya dieksekusi untuk data yang bentuknya array. Jadi kalau misalkan kalian mulai belajar JSON ya, akrab dengan JSON. Nah, untuk menampilkan data di dalam JSON itu biasanya bentuknya kan array. Nah, untuk mengeluarkannya menggunakan for each. Nah, di sini ada nilai array-nya ya. Nilai array-nya di sini warna. Misalkan array red, green, blue, yellow. Nah, di sini ada perintah for each, si color-nya itu sebagai nilai. Maka di sini akan ditampilkan nilainya. Nanti akan ditampilkan red, green, blue, yellow. Nah, itu 4 sintak yang kita pelajari pada sesi ini. Nah, sekarang kita contoh implementasi. Menampilkan angka dari 1 sampai 100. Nah, kalau misalkan yang kedua adalah menampilkan tahun kabisat. Karena di sini tidak ada batasnya, maka kita yang harus buat batasnya. Kemudian yang ketiga adalah menampilkan form tanggal, bulan, tahun. Maksudnya kita menampilkan tanggal ya, tanggalnya itu ini yang sederhana saja. Jadi misalkan tanggal itu berarti pilihannya 1 sampai 31 yang mungkin ya. Kemudian bulannya adalah dari Januari sampai Desember, kemudian tahunnya kita pilih dari berapa sampai berapa. Nah, kemudian yang keempat adalah menampilkan kata dari hasil ekstrak kalimat. Nanti kita akan gunakan explode di sini ya. Nah, nanti setelah kita latihan contoh implementasi ini, silakan kalian buat latihan ini ya. Menampilkan form tanggal, bulan, tahun untuk pendaftaran KTP, yaitu syaratnya harus 17 tahun ke atas. Nah, bagaimana men-set up-nya agar tahunnya itu secara real time dia harus umurnya 17 tahun ke atas. Jadi kalau misalkan tahun yang sekarang itu tidak bisa ditampilkan. Kemudian yang kedua, bagaimana menampilkan setiap kata dengan warna merah untuk inputan. Kata dan ya, kata dan dengan warna merah dari sebuah inputan kalimat dari sebuah form. Misalkan contoh inputnya Budi dan Ari bermain bola. Nah, nanti contoh outputnya ada tulisan dan ini dia otomatis warnanya merah. Jadi kalau misalkan ada Budi dan Ari dan Dodi bermain bola, maka dan di sininya ada 2 yang merahnya. Nah, itu sebagai latihannya. Baik, kembali ke contoh implementasinya, kita akan buat contoh program untuk menampilkan angka dari 1 sampai 100. Kita buka dulu notepad-nya seperti ini. Kita akan menampilkan angka dari 1 sampai 100. Maka di sini kita coba langsung ya, for misalkan $i atau $x sama dengan 1, kemudian $x kurang dari sama dengan 100, kemudian $x plus plus. Kemudian di sini akan ditampilkan 1 sampai dengan 100. Echo ketik $x misalkan seperti ini. Nah ini ya.
keterangan supaya bisa jelas. Menampilkan bilangan 1 sampai 100. Oke, kita simpan. Karena ini pertemuan ke-6, kita coba simpan ya namanya, misalkan per 6. Nah, di sini for misalkan. Nah, kita coba ya. Kita eksekusi ini. Nah, ini coba kalau misalkan awal itu coba jalankan dulu localhost-nya. Kayak gini, untuk ngetes itu servernya jalan apa enggak. Nah, kalau misalkan tampil seperti ini berarti servernya jalan. Kemudian kita tuliskan di sini per 6 slash for titik php. Nah, pada saat di enter di sini akan tampil 1 sampai 100. Nah, itu ya. Itu adalah contoh yang nomor 1. Nah, sekarang bagaimana kalau misalkan yang nomor 2 ya. Kita langsung ke nomor 2 saja. Menampilkan tahun kabisat. Dari N sampai ke N ya. Nah, sekarang berarti kita buat dulu kita yang kedua ya. Ini yang baru. Berarti karena tidak ada batasnya, maka kita yang harus buat batasnya. Caranya menggunakan form ya. Ini kita buat judulnya dulu, misalkan H1 tahun kabisat misalkan. Kemudian kita buat formnya. Kita coba buat form dalam satu file ya. Form method post, kemudian action sama dengan kabisat titik php. Nah, sekarang nama file ini karena kita mau buat dalam satu form, nama filenya adalah kabisat titik php. Jadi dia akan menghitung ke dirinya sendiri. Oke, sekarang dilanjutkan lagi. Berarti form inputnya adalah tahun awal, kemudian di sini input tipe sama dengan text, name sama dengan awal, kemudian tahun akhir di sini ya, tahun akhir. Kemudian di sininya berarti akhir. Nah, sekarang kita lihat dulu. Kita lihat dulu hasilnya. Kabisat titik php. Nah, ini ya. Kita coba jalankan kabisat. Nah, ini yang ditampilkan ya. Tahun kabisat, tahun awal, tahun akhir. Nah, sekarang kita coba jalankan. Misalkan di sini tahun 2000, kemudian tahun akhirnya adalah tahun 2020. Misalkan tahun 2022. Kita enter. Oh, belum ada ya, karena belum ada submitnya.
Nah, sekarang kita buat satu lagi tombolnya, input, tipe sama dengan submit, kemudian value-nya sama dengan eh, misalkan tampilkan. Coba kita lihat dapat nggak tampilkan. Nah, ini ya. Oh, tipenya adalah submit, bukannya submit. Oke, kita refresh dulu. Nah, kalau benar seperti ini ya. Kita coba lagi 2022 kita tampilkan. Nah, dia akan tetap ada di sini. Nah, kita lanjutkan. Tampilnya ke Kabisat ya. Nah, sekarang kita lanjutkan di sini. Tampilkan hasil dari yang di atas itu. Tahun awal sama dengan dolar awal. Kemudian lanjutkan lagi, tahun akhir sama dengan dolar akhir. Oke, nah sekarang si file itu kan berarti dia dikirim ya menggunakan post, ya harus ditangkap dulu. Nah, ini saya kasih tulis ini. Ini targetnya di sini ya. Ini targetnya dolar post awal. Kemudian ini akhir. Nah, sekarang kita coba jalankan dulu sebelum melakukan perhitungannya. Ini belum jalan ya. Oke, kita refresh dulu di sini. Menggunakan post ini awalnya dia ada undefined ya. Di sini kita tambahkan dulu. Nah, ini ya, kita kasih kondisi dulu seperti ini. Kita coba di satu dulu ya, yang awal. Kita refresh di sini, apakah hilang variabelnya satu? Oke. Data tahun awal belum diinput, tahun akhir masih error. Berarti kita butuh menggunakan iset ini. Lanjutkan di sini, kita pastikan lagi ya. Ini adalah pindah ke sini. Jadi fungsi dari iset itu untuk mengecek apakah ada file itu udah di set belum. Kalau belum di set, maka akan ditampilkan data belum diinput ya. Nah, sekarang coba kita refresh lagi di sini. Nah, sini ya. Cuman ada di atas ini, coba kita turunkan.
refresh. Nah, ini ya. Tahun awal belum diinput, tahun akhir belum diinput. Kita coba inputkan. Ini 2022. Tampilkan, ternyata dia tidak tampil. Kita cek lagi di sini tipenya. Ini tipe submitnya nggak jalan. Ada yang salah di form method form. Oke, sekarang kita coba ininya kabisat 1 ya. Oh, ini yang salah adalah si buttonnya. Si buttonnya salahnya di sini. Tutupnya tidak ada. Oke, kita lanjutkan sini ya. Kita lanjutkan sini, kita refresh. Oke. Nah, sekarang dari 2022 tampilkan. Nah, sudah tampil ya. Di sini tahun awalnya 2000, tahun akhirnya 2022. Kita tuliskan dulu di atasnya ya. Kita tuliskan nih di sini supaya judulnya enakan. Di sini misalkan H3 menampilkan tahun kabisat. Ya, jadi kalau misalkan menggunakan PHP ini harus hati-hati ya. Satu, tulisan tidak tampil maka dia tidak bisa dijalankan. Makanya harus diteliti benar-benar supaya bisa terlihat apa errornya. Dan kalau bisa jangan cuma bertanya, tapi dilihat sendiri ya, apa masalahnya. Misalkan kita coba lagi ya, 2010 sampai 2022. Nah, sudah ya tampil di sini. Sekarang kita akan menampilkan tahunnya. Nah, menampilkan tahunnya ini sama persis dengan yang tadi. Kita pakai for ya. For $X atau dolar tahun sama dengan dolar awal. Kemudian dolar tahun kurang dari sama dengan dolar akhir. Kemudian dolar tahun plus. Kita coba tampilkan di sini, tapi yang akan tampil misalkan seperti ini ya. Kita coba dulu aja supaya bisa terlihat, kalian bisa paham satu demi satu. Oke, sekarang kita tampilkan, kita refresh aja ya. Nah, ini tahunnya yang ditampilkan, tapi supaya ada ininya, supaya enter ya ini. Oh iya, supaya kalian tidak bosan dengan enter, ada lagi yang namanya gini, dan NBSP. Ini adalah spasi ya. Misalkan tahunnya akan dijajarkan ke kanan ya, pakai 2 spasi. Nah, ini kita refresh, nanti hasilnya jadi gini tuh, ke kanan ya. Nah, sekarang hasil ini menampilkan tahun kabisat dari 2010 sampai 2022. Ya, hasilnya adalah 2010, 2011, 12. Nah, ini salah ya. Nah, apa yang harus dilakukan? Berarti kita harus buat kondisi di sini, if dolar tahun mod 4 sama dengan 0, maka nah ini ya, maka di sini tutupnya kurang 1, maka dia tampilkan tahun. Oke, kita tampilkan lagi. Lihat awalnya ini, sekarang jadi seperti ini. Nah, ini ya. Jadi tahun kabisat dari 2010 sampai 2022 itu adalah 2012, 2016, 2020. Nah, sekarang gimana supaya tampilan ini si 2010 sampai 2022 ini ada warnanya. Nah,
ini kan di sini kan, kita misalkan mau tebalkan. Nah, itu pakai B ya. Misalkan yang ini juga ditebalkan. Sekarang saya coba refresh di sini, apakah tebal? Nah, udah ya, tebal ya. Misalkan tahun awalnya warna biru, tahun akhirnya warna merah. Berarti di sini tambahkan font color sama dengan blue, atau kemudian ditutup ya, font tutup. Nah, sekarang yang bawahnya pengen warna merah, berarti sama kayak tadi, font color warnanya red, kemudian jangan lupa ditutup. Kalau nggak ditutup semuanya ke bawah ngikut merah. Nah, seperti ini ya. Oke, sekarang kita lihat dari awal ya. Misalkan ini sini tahunnya tahun 1990 sampai 2022. Nah, hasilnya adalah ini. Oke. Sekarang kita lanjutkan lagi ke soal yang nomor 2. Soal nomor 2 itu yang tadi ya. Sekarang soal yang nomor 3. Menampilkan form tanggal, bulan, tahun. Nah, sekarang maksudnya menggunakan drop down ya. Menggunakan drop down. Saya coba diingat kembali di sini, kalau misalkan menggunakan from page ya. Kalau misalkan menggunakan from page itu bentuknya yang ini. Nah, ini ya. Ini aplikasinya sangat jadul sekali ya. Frompex 2003, sedangkan kalian lahirnya 2003. Insert form. Nah, ini ya. Nah, sekarang yang namanya tanggal, bulan, tahun itu adalah ini. Yang dimaksudnya drop down box. Nah, seperti ini. Oke. Misalkan kayak gini. Nah, ininya nanti adalah name-nya adalah tanggal, kemudian bulan, kemudian tahun. Nah, sekarang kita lihat kodenya. Kodenya itu seperti ini. Select ini size-nya berapa, tanggal gitu ya. Kemudian di sini belum ada optionnya. Kita buat optionnya deh supaya kelihatan. Tanggalnya berarti di add, choice-nya 1. Ininya 1, ini ya. 2. Oke. Nah, seperti ini. Saya contohkan kayak gini. Nah, berarti kalau misalkan tanggalnya ada 31, ya berarti kita harus buat begini sampai 31. Nah, sangat melelahkan sekali ya. Makanya kita butuh yang namanya menggunakan for. Jadi gunanya for itu untuk mempercepat. Nah, sekarang kita buat lagi ya contoh soalnya kayak tadi. Berarti kita baru lagi nih soal yang nomor 3. Ya, kita coba menggunakan form select data ya.
kita coba jalankan form tanggal titik php. Nama file sudah benar ya, data tanggal, tapi dalamnya belum muncul. Ini kita coba dulu. Form method action form. Oh ini ya, kurang satu petik sini. Nih kita coba refresh lagi. Nah ini ya, masukkan tanggal. Nah ini pilih ya. Nah sekarang untuk menampilkan angka dari 1 sampai 31, caranya for $i sama dengan 1, $i kurang dari sama dengan 31, $i plus. Nah ini ya, kita tampilkan angkanya. Echo option value sama dengan $i, kemudian di sininya $i, kemudian plus option. Nah sekarang kita coba refresh ya, kita refresh. Nah ini hasilnya, ini berarti 1 sampai 31. Kalau misalkan menggunakan rompek, ini harus diketikkan satu persatu tadi ya. Nah sekarang kita lanjutkan ke bulannya. Kita lanjutkan ke bulannya, berarti kita harus buat dulu select option lagi ya. Berarti ini ya, select name sama dengan bulan, kemudian option pilih nah ini ya, kita tutup dulu. Oh ini punyanya di atas ya, ini punya. Sekarang kita refresh yang ini ya. Nah ini pilihnya belum ada, kita lanjutkan lagi untuk membuat tahun. Nah ini supaya bisa kelihatan kita lagi isinya apa, ini kita ganti aja, pilihnya jadi tahun, pilih tahun, kemudian di sini pilih bulan, terus di sini pilih tanggal. Coba kita refresh, hasilnya seperti ini, pilih tanggal, pilih bulan, pilih tahun. Nah ini ya. Nah sekarang untuk pilih bulannya, kita buat bulannya ada di sini ya. Kita buat dulu array bulan sama dengan array, kemudian di sini isinya seperti ini. Karena array itu dimulai dari 0 ya indeksnya, maka kita buat dari sini. Januari adanya di 1, kemudian Februari, kemudian Maret, kemudian April. Oke, turun ke bawah aja, turun ke bawah. Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September,
Jadi array bulannya sudah jadi. Sekarang kita mau tampilkan for $i sama dengan 1 ke i kurang dari sama dengan 12 $i plus plus kita kerjakan ini ya. Nah, yang ditampilkan adalah ini kan, option. Jadi yang ditampilkan echo option. Nah, ini ya. Optionnya adalah bulan $i. Sedangkan value-nya sama dengan $i. Oke, kita tampilkan. Nah, ini hasilnya ya. Ini hasilnya Januari sampai Desember, tapi yang dikirimkan adalah value-nya. Value-nya adalah 1 sampai 12. Sekarang ini tanggalnya, ini bulannya, sedangkan ini adalah tahunnya. Nah, tahunnya misalkan tidak ada restriction dari tahun kapan sampai tahun kapan ya. Tapi kita pengen programnya update. Jadi kita buat tahun now sama dengan date y. Nah, ini adalah tahun yang sekarang. Nah, misalkan kita mau tampilkan tahun for $i sama dengan 1990, kemudian $i kurang dari sama dengan tahun now, kemudian $i plus plus. Nah, ini ya, kita akan tampilkan tahunnya. Echo option value sama dengan $i, kemudian $i terus option. Nah, sekarang kita coba cek hasilnya. Nah, ini ya, dari 90 sampai 2022. Oke. Nah, sekarang kita tampilkan ini ya, kita tampilkan ke targetnya. Targetnya tadi adalah ke T-form ya, ke T-form. Berarti kita harus buat satu lagi. Di sini namanya T-form. Isinya adalah tanggal, kemudian bulan, tahun. Nah, sekarang untuk menampilkan ini, yang dikirimnya adalah tadi tanggal, bulan, tahun. Jadi kita mau tampilkan seperti ini. Tanggal min bulan min tahun. Ini kita simpan namanya T-form .php. Nah, ini ya. Kita coba. Oke. Oh iya, ini belum ada submitnya ya. Kita buat submitnya yang tadi di T-form. Di sini kita buat di sebelum form ini ya, buat submitnya. Input tipe submit value sama dengan submit. Nah, cukup ya, seperti ini. Coba kita cek.
kita pilih dulu misalkan tanggal 4 bulan Maret, kemudian tahunnya 2003. Nah ini ya, 4 Maret 2003. Nah sekarang bagaimana untuk menampilkan di bulannya dikembalikan lagi dari 3-nya menjadi Maret. Berarti kita butuh yang tadi yang ada di sini. Ini adalah array. Kita kopikan, misalkan kita pasang di sini di bulan. Ini array bulannya ya. Kita mau tampilkan lagi bulannya menggunakan format di sininya bulannya adalah Maret ya. Berarti di sini kita kan nama arraynya bulan, berarti array dolar bulan seperti ini. Nah ini ya, array bulan. Nah di sini coba kita kasih break supaya bisa kelihatan. Kita coba lagi, kita back sini, misalkan 4 Maret 2003, kita submit sini. Oh ada yang salah ya, line 9. Kita cek line 9 itu apa. Line 9 ini ya. Coba kita ini dulu pasti ya. Bismillah. Kita coba ganti dolar TB. Nah di sini kita eliminasi ya salahnya, dolar TB sama dengan dolar bulan. Oh ininya ya, array-nya jangan bulan ya, misalkan M di sini ya, biar jangan sama. Namanya adalah M mount dolar bulan. Tadi bentrok. Oke, seperti ini. Nah sekarang kita refresh ya hasilnya. Nah ini ya, jadi 4 Maret 2003 ini memanggil kembali fungsi array ini, namanya M ya, mount, atau di sini kita tulis mount M aja lah ya. Nah ini array indeksnya adalah bulan yang tadi 4, jadi 4 itu 0 1 2 3. Oh ya tadi bulan 3 ya, 0 1 2 3, maka akan didapatkan bulannya Maret ya. Oke, nah itulah jawaban dari nomor 3 yang ini, menampilkan form tanggal bulan tahun. Nah sekarang yang terakhir adalah menampilkan kata dari hasil ekstrak kalimat menggunakan for, while, do while, dan for each. Oke, saya coba satu aja ya, misalkan pakai for, sama aja sih sebenarnya, pakai for, pakai while, pakai do while, atau for each. Nah sekarang hasil ekstrak datanya, kita kembali ke sini dulu, lihat kita colek hasil formnya ya, yang dinamakan form input text itu seperti ini. Yang dimaksud form input text itu seperti ini. Sorry, bukan yang ini. Insert form text area. Nah ini ya, ini kita besarkan text area. Nah yang dimaksud adalah ini. Jadi ada text area, di sini ada lebar row-nya berapa, kemudian call-nya berapa, kemudian ada name-nya, terus tutupnya adalah text area.
Nah, itu yang mau kita buat untuk inputannya. Baik, kita mulai dari sini ya. Jadi caranya PHP, echo, kemudian pom, method sama dengan post, kemudian action sama dengan T kalimat titik PHP. Jangan lupa ini. Oke. Nah, sekarang kita masukkan kalimatnya ya. Masukkan pom kalimatnya. Tadi tempat kalimatnya itu adalah text area name sama dengan kalimat ya. Kemudian ada row sama dengan misalkan tadi berapa di sini? Rows-nya 13, column-nya 38. Rows-nya 13, column-nya sama dengan 38. Nanti bisa disesuaikan ya. Kemudian di sini ditutup text area. Oke. Nah, sekarang kita lanjutkan lagi. Ini sampai sini aja. Misalkan di sini ada tulisannya, masukkan kalimat. Ini ya. Kemudian kita submit. Input tipe submit value. Oke, saya coba nggak ada value-nya ya, kayak gini. Biar kalian tahu berbagai macam bentuk. Kita simpan. Di sini misalkan isi nama formnya adalah kalimat titik PHP. Nah, sekarang kita coba jalankan kalimat titik PHP. Kalimat titik PHP. Nah, ini ya, masukkan kalimat. Nanti di sini misalkan kalimatnya Ari dan Budi bermain bola. Kita submit, dia akan lari ke T kalimat. Nah, T kalimatnya belum kita buat dulu ya. Ini T kalimat ya. Nanti disimpannya T kalimat titik PHP. Saya simpan dulu supaya ingat T kalimat titik PHP. Nah, ini ya. Nah, sekarang variabel yang dikirimnya adalah kalimat. Kita tangkap dulu. Post sama dengan kalimat. Nah, sekarang kita tampilkan dulu ya. Kita tampilkan dulu kalimatnya. Nah, sekarang kita coba cek dulu. Ini hasil kalimatnya ya, kita refresh di sini. Nah, ini Ari dan Budi bermain bola. Nah, sekarang yang selanjutnya, perintah selanjutnya itu adalah bagaimana data ini diekstrak satu persatu. Ada perintahnya untuk ekstrak data kalimat menjadi kata itu menjadi kayak gini. Data sama dengan explode. Data explode, apa yang mau diexplode? Yang mau diexplode adalah petiknya. Spasinya. Nah, ini ya. Data explode spasi kemudian kalimat. Jadi semua kalimat itu akan diexplode menjadi kata ya. Kita coba cek dulu ya. Echo misalkan 2. $data 2. Kita cek $data 2 itu isinya apa. Nah, $data 2 itu isinya Budi. Ini 0, 1, 2, 3, 4 ya. Nah, sekarang
kita mau cek juga jumlah data, jumlah kata. Jumlah kata itu perintahnya len. Len dari data. Nah, ini ya. Kita cek jumlah kata adalah jumlah kata. Kita cek ya. Ada berapa jumlah katanya. Kita refresh ini. Oh, ada yang salah. Jumlah kata len data. Jadi errornya ada di line 6. Line 6 yang ini ya. Len data. Sorry ya. Oke, kita coba ini perintahnya. Masih error. Kita coba lihat str ada apa nih? Perintah str tidak ada request ya. Ada nggak perintah str len? Oh, bukan. Saya coba cek dulu ya. Ini ya, strlen php. Oke. Ini perintahnya oh, salah. Bukan strlen ya. Jadi perintahnya adalah count. Nah, ini count data. Kalau strlen itu untuk melihat jumlah dari ini ya. Ini adalah kalimat titik php. Ari dan Budi bermain bola. Nah, jumlah katanya adalah 5 ya, di sini 1 2 3 4 5. Tapi cara menghitungnya dari 0 0 1 2 3 4. Nah, gitu ya. Nah, sekarang kita lanjutkan lagi di soalnya. Coba menampilkan hasil ekstrak data menggunakan for. Sekarang kita gunakan for. Misalkan seperti ini ya. Kita gunakan for supaya tahu. For $i sama dengan 0, $i kurang dari sama dengan dollar jumlah kata ya. Jadi nanti i sampai jumlah katanya. Oke, berarti bukan pakai sama dengan ya, pakai ini karena mulainya dari 0. Nah, sekarang $i plus plus. Oke, kita coba tampilkan ya. Tampilkan echo dollar data kemudian $i. Oke, supaya kita bisa tahu bedanya, saya coba break ya, supaya nanti turun ke bawah. Nah, sekarang coba kita refresh. Nah, gitu ya. Ininya saya turunkannya dari sini ya. Ini kita kasih HR aja supaya ada batasnya. Nah, ini nanti akan seperti ini.
ada sebuah kalimat, kemudian kita ekstrak kalimat itu menjadi kata-kata, kemudian kita tampilkan kembali dengan menggunakan for. Ini adalah eh, kata demi kata yang menggunakan for. Nanti dari kata-kata ini kita bisa analisis dari setiap katanya. Kita bisa hitung juga berapa jumlah kata dan misalkan, berapa kata ari, kemudian berapa kata budi. Ini adalah terapan dari sentimen analisis ya, nantinya di ada kalimat bukan ada apa ya, ilmu NLP ya, Natural Language Processing. Di sana ada belajar sentimen analisis. Jadi kita bisa menganalisis seberapa banyak head speech di sebuah misalkan ada unggahan, kemudian ada tagnya, kita bisa ambil tagnya, kemudian kita bisa cek seberapa kalimat negatifnya ada berapa. Nah, kita bisa searching dari setiap baris itu menggunakan model seperti ini. Nah, sekarang kita lanjutkan lagi, misalkan menggunakan while. Seperti apa menggunakan while? Ini kita menggunakan while, menampilkan kata ini menggunakan while, berarti kita definisikan dulu, misalkan jangan i ya, kita pakai k, misalkan k sama dengan 0. Kemudian while $k kurang dari jumlah kata, maka tampilkan ini. Nah, sekarang di sini jangan lupa k-nya plus. Nah, ini bukan data i ya, tapi data k ininya ya, karena counternya adalah k. Nah, sekarang kita coba cek ya, kalau misalkan menggunakan k itu hasilnya apa. Ini kasih keterangan dulu ya. Menggunakan while. Nah, terus ini kita coba yang ini menggunakan for. Ini menggunakan while ya. Kita refresh. Oke. Menggunakan for ini ya, supaya kelihatan ada warnaan. Ini kita buat pakai H2, ininya H2 aja. Oke, nah sekarang kita coba refresh. Nah ini ya, yang atas menggunakan for, yang bawah menggunakan while. Kemudian yang ketiga menggunakan do while. Ini saya jarang menggunakan do while itu, tapi perintahnya sama saja ya. Ini dari sini ya. Oke, di sini pakai do while, menggunakan do while. Nah, kita pakai k aja. Di sini perintahnya, oke, saya cek dulu, saya lupa tadi pakai do while itu modelnya seperti apa nulis. Nah, di sini ada tulisannya ya, do, kerjakan ini, kemudian while-nya di belakang. Nah, sekarang do, kemudian kerjakan ya, kerjakan echo ini, kemudian baru tulis while-nya. Nah, ini ya, while-nya ada di sini. Kita tutup sini, kita cek lagi, bener nggak nulisnya? Oke, benar ya. Nah, sekarang kita coba refresh menggunakan do while. Hasilnya seperti apa? Nah, menggunakan do while hasilnya sama ya. Ya memang harus sama. Tapi ini
hanya mengajarkan berbagai macam bentuk cara penulisan untuk eee, masing-masing perulangan supaya kalian bisa mengetahui semuanya, bisa mencoba dengan berbagai macam cara ya. Oke, misalkan, eee, kita coba lagi ya. Satu lagi tadi apa ya, menggunakan for each. Bentar, ini kita refresh dulu. Nah, ini ya. Jadi seperti ini. Sekarang satu lagi kita menggunakan for each. Kita lihat dulu sintaksnya for each itu seperti ini. Jadi ada kalimat, ada ini data ini sebuah array, kemudian dari array ini kita pakai for each aja, for each data as value nantinya ya. Oke, sekarang kita implementasikan di bawahnya. Misalkan di sini pakai for each. Nah, sekarang tadi itu sudah ada datanya ya. Kemudian for each dollar data as dollar nilai aja ya. Supaya kalian jangan jadi nilai angka keramat value-nya ya, kita pakai data lain atau sebagai apa ya, K aja, K. Oke, sekarang kita lanjutkan lagi. Di sini for each data SK echo dollar K. Oke. Nah, sekarang eh, kita kasih judul dulu supaya kelihatan. Error nggak ya? Nah, ini ya. Ini kasih BR supaya turun ke bawah. Sekarang saya tulis ini. Oh, error ya. Line 30. Bentar. For each-nya salah. Ya. Nah, gini ya, warnaan. Kalau nggak ada warnanya nanti salah. Kita refresh. Hasilnya adalah judulnya salah. Judulnya pakai for each di sini ya. For each. Oke. Nah, sekarang kita refresh ini. Nah, pakai for each. Nah, seperti ini. Sekarang kita coba ya kalimatnya yang rada panjang sedikit ya. Adakah kalang? Oke, ada nih kata-kata panjang ya. Nah, ini misalkan ini ya. Oke, misalkan kita kata-katanya ini ya. Kalian punya kalimat sendiri, silahkan ketik aja di sini yang panjang ya. Nah, ini kalimatnya seperti ini. Kita coba submit. Nah, hasilnya tuh seperti ini. Ini katanya, kemudian ini dianalisis setiap kata, ini jadi seperti ini. Nah, sekarang kalau misalkan di sini ada kata-kata yang samanya ada berapa? Misalkan ada ada kata dan gitu ya. Nah, setiap dan nanti warnanya apa. Nah, silakan nanti di analisis, itulah bagian dari analisisnya. Nah, sekarang kita coba buka lagi ke sini. Sini soal contoh implementasinya sudah selesai semua. Nah, sekarang coba dilihat latihannya. Nah, dilihat latihannya ya, saya jelaskan lagi. Di sini yang pertama menampilkan form tanggal, bulan, tahun untuk pendaftaran KTP, yaitu orang mendaftar KTP syaratnya 17 tahun ke atas. Artinya di sana tanggal lahirnya itu atau tahun lahirnya saja ya. Tahun lahirnya itu harus tanggal 17. Jadi akhirnya itu harus
dia 17 tahun ya. Kalau misalkan lahirnya tahun 2000 2020, nah itu nggak ada pilihan tanggal 2020, nggak ada, 2017 nggak ada gitu ya, karena itu belum cukup umur. Nah sekarang bagaimana caranya membuat form seperti itu? Tentunya sama targetnya ya, biar bisa cek itu jalan apa enggak. Kemudian yang kedua, bagaimana menampilkan setiap kata dengan warna merah. Sorry, ini bagaimana menampilkan setiap kata dan, maksudnya bukan ini ya, maksudnya ini. Ini kata ini, kata dan ini, bagaimana menampilkan kata dan dengan warna merah dari sebuah inputan kalimat dari sebuah form. Nah ini contohnya, kalau misalkan di input Budi dan Ari bermain bola, maka outputnya adalah Budi dan dannya warna merah, Ari bermain bola. Nah itu salah satu analisisnya ya. Bisa saja nanti saya tanya, berapa jumlah kata dan? Nah, itu kalian harus bisa menghitung berapa jumlah dan yang ada di sana. Oke, itu saja yang eh, bisa saya sampaikan di materi perulangan pada pemrograman desain web ya. Nanti minggu depan di materi selanjutnya adalah kita akan belajar tentang fungsi ya, tentang fungsi dan bagaimana membuat sistem modular nanti contohnya. Oke, itu saja yang bisa disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.